wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Aulia Putri. Saya dari kelas F Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NM 20 20 10 11 03 11401. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang akan menjelaskan mengenai kriminologi. Dan untuk memenuhi tugas, perkenalkan, nama saya Ida Hana Kolbiah, NIM 20 20 10 11 03 11 392. Saya di sini akan menjelaskan tentang kejahatan dan madhab Itali atau aliran antropologis. Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi di mana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia atau terlepas dari undang-undang. Menurut Bonger, dalam bukunya Pengantar tentang Kriminologi, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan antisosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah negara dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, jalur penal atau upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Yang kedua, jalur non-penal atau upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadi kejahatan.
peninjauan mengenai kriminologi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Troplinen, seorang ahli antropologi Prancis. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kejahatan, salah satunya adalah Bonger, yang mengartikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Yang kedua adalah ruang lingkup kriminologi. Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi diberikan menjadi dua. Yang pertama adalah kriminologi murni, dan yang kedua adalah kriminologi terapan. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan meneliti manusia yang jahat dari karakter, sifat, ciri tubuhnya seperti apa, dan tingkah laku. Yang kedua adalah sosiologi kriminal. Nah, untuk sosiologi kriminal ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan itu bukan dari sifat, tingkah laku, melainkan dari gejala masyarakat, gejala sosial, untuk mengetahui sampai di mana sih sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga ada psikologi kriminal. Untuk psikologi kriminal ini seperti terlihat dari namanya, yakni psikologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti dari sudut kejiwaannya. Nah, apakah kejiwaannya itu melahirkan kejahatan, atau karena lingkungan, atau karena sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya sehingga memunculkan kejahatan. Yang keempat adalah psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan, dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf. Yang kelima adalah penologi. Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Nah, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi yang pertama adalah Hagen kriminal. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten. Yang kedua adalah politik kriminal. Pencurian dan penjamretan banyak dilakukan oleh para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan atau pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah harus melaksanakan program pendidikan keterampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, kriminalistik, yakni ilmu tentang penyelidikan, teknik kejahatan, dan penangkapan pelaku kejahatan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai objek kriminologi. Apa saja sih objek kriminologi tersebut? Nah, objek kriminologi itu ada 3. Yang pertama adalah kejahatan, yang kedua adalah pelaku atau penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku tersebut. Kejahatan menurut hukum merupakan perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan telah diancam dengan suatu sanksi. Lalu untuk kejahatan menurut non-hukum atau kejahatan menurut sosiologis adalah segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya masyarakat bisa merasakan bahwa perbuatan tersebut telah menyerang dan merugikan masyarakat. Objek kriminologi yang kedua adalah pelaku atau penjahat. Nah, apa maksud dari pelaku atau penjahat? Pelaku adalah merupakan pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Nah, dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat lainnya. Tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut dengan kriminalisasi, deskriminalisasi, atau
depenalisasi. Madhab Itali atau aliran antropologis. Madhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Pelopor dari madhab ini adalah Franz dan Spurzheim. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seorang penjahat. Salah satu penganut aliran ini adalah P. Broca. Dia melakukan penyelidikan pada tengkorak para penjahat, yang menyimpulkan bahwa ternyata ada kelainan-kelainan dalam tengkorak para penjahat tersebut, yaitu mempunyai sifat patologis atau penyakit. Selanjutnya ada A.P. Morel dengan teorinya degenerasi tentang kemerosotan sifat. Menurutnya bahwa manusia-manusia yang karena pengaruh kondisi lingkungan yang tidak baik selama beberapa generasi maka akan mempunyai keturunan yang sifatnya merosot. Ada juga Sheldon Gluck dan Arnold Gluck yang melakukan studi komparatif antara pria delinkuent dengan non-delinkuent. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pria delinkuent didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar,
pinggangnya lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non-delinquen. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Teori Brown kriminal dari Cesare Lombroso lahir dari ide yang dipahami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang munculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombroso menggabungkan positif kontel evaluasi dari Darwin serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut teori evolusi kejahatan. Pada perkembangannya, teori Lombroso ini membuat Charles Goring, seorang dokter pada rumah penjara di Inggris, menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada tanda-tanda lahiriah atau fisik untuk disebut sebagai tipe kejahatan. Juga tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan rohaniah penjahat itu memiliki suatu tipe tertentu. Pernyataan ini tentunya merupakan kritikan tegas terhadap ajaran Lombroso. Nah, untuk kali ini, pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mazhab lingkungan. Nah, apa itu mazhab lingkungan? Mazhab lingkungan ini sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab lingkungan ini adalah sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Dalam aliran ini berpendapat bahwa sebenarnya si penjahat itu tidak bersalah. Seseorang berbuat jahat itu disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana orang tersebut hidup. Misalnya dalam perumahan yang bisa dibilang buruk karena terdapatnya banyak orang-orang yang kekurangan atau mendapatkan pendidikan yang buruk, sehingga anak-anak itu terlantar bergelandangan di jalan-jalan, tentunya akan mudah menimbulkan sebuah kejahatan. Mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama lingkungan alam, tokohnya adalah Montesquieu. Yang kedua lingkungan sosial, tokohnya seperti Tarde, Sutherland, dan Pitts. Yang ketiga lingkungan ekonomi, tokohnya meliputi Turati, Colangiani, dan Bonger. Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial itu dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan ke suatu kejahatan. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi itu yang menyebabkan timbulnya sebuah kejahatan. Turati menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan yang dapat menimbulkan kejahatan, melainkan bisa juga didorong oleh rasa nafsu yang tinggi untuk ingin memiliki hubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Untuk mazhab lingkungan spiritualis, pelopornya adalah Pitts.
Menurutnya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan, serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong, kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan akan mudah berkembang dengan subur atau dengan pesat. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama adalah anomi atau ketiadaan norma atau strain, yakni ketegangan. Yang kedua, cultural designs, penyimpangan budaya. Yang ketiga adalah social control, yakni kontrol sosial. Teori anatomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang tepat, yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.